بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan panggilan sholat pada hari Jumat, maka bergegaslah kamu untuk mengingat Allah, dan tinggalkanlah urusan perdagangan. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat 62 ayat 9. Sholat Jumat, Jumu'ah. Islam tidak memiliki hari Sabat seperti dalam agama lain, dan jumlah sholat pada hari Jumat tetap sama seperti hari-hari lainnya. Perbedaannya adalah bahwa sholat Jumat menggantikan sholat zuhur dengan ibadah yang lebih besar, di mana seluruh umat Islam dalam satu wilayah berkumpul di satu tempat. Bahkan, nama hari tersebut, Yaumul Jumu'ah, hari berkumpulnya umat, menunjukkan bahwa hari ini adalah hari khusus untuk bersatu dalam ibadah. Meskipun semua sholat wajib itu penting, Al-Quran secara khusus mewajibkan umat Islam untuk berkumpul dalam sholat Jumat, sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Persiapan untuk sholat Jumat. Karena pentingnya sholat Jumat dan banyaknya jumlah jamaah yang hadir, ada beberapa anjuran khusus untuk persiapan sebelum sholat Jumat. 1. Mandi sunnah sebelum berangkat ke masjid. 2. Menggunakan wewangian, parfum atau minyak wangi. 3. Memakai pakaian terbaik yang dimiliki. 4. Membersihkan mulut, seperti menggunakan siwak atau sikat gigi. Khutbah Jumat. Salah satu ciri khas sholat Jumat adalah khutbah, yang disampaikan oleh imam sebelum sholat dimulai. Setelah jamaah berkumpul di masjid dan azan dikumandangkan, azan kedua dikumandangkan saat imam sedang duduk. Setelah azan selesai, imam berdiri menghadap jamaah dan menyampaikan khutbah. Khutbah Jumat terdiri dari dua bagian. Pertama, imam berdiri dan menyampaikan bagian pertama khutbah, yang diawali dengan kalimat syahadat, diikuti dengan pembacaan ayat Al-Quran yang kemudian dijelaskan kepada jamaah. Kedua, setelah bagian pertama selesai, imam duduk sebentar, lalu berdiri lagi untuk menyampaikan bagian kedua khutbah. Isi khutbah Jumat. Khutbah Jumat bukan sekadar ritual, tetapi merupakan media pendidikan bagi umat Islam. Dalam khutbahnya, Rasulullah menggunakan mimbar sebagai sarana untuk mendidik umat Islam mengenai ajaran agama, membangkitkan kesadaran akan kewajiban sebagai seorang Muslim, membimbing umat menuju kesejahteraan dan kemajuan, memberi peringatan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian atau kehancuran. Karena itu, khutbah harus disampaikan dalam bahasa yang dipahami oleh jamaah, agar mereka dapat memahami pesan yang disampaikan oleh imam. Sebaliknya, sholat tetap menggunakan bahasa Arab, karena bacaan dalam sholat sudah tetap dan dapat dipelajari dalam waktu singkat. Namun, dalam khutbah Jumat, umat Islam harus memahami isi pesan yang disampaikan, karena khutbah berfungsi sebagai sarana utama pendidikan dan penguatan umat Islam. Sholat tahajud. Tahajud berasal dari kata yang berarti meninggalkan tidur. Disebut demikian karena sholat ini dilakukan setelah seseorang tidur di malam hari, lalu bangun untuk beribadah kepada Allah. Sholat tahajud disebutkan dalam wahyu-wahyu awal dalam Al-Quran dan sangat dianjurkan, tetapi tetap bersifat sunnah, tidak wajib. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Dan pada sebagian malam, bangunlah untuk menjalankan itu, sebagai tambahan di luar apa yang diwajibkan kepada engkau, boleh jadi Tuhan dikau akan menaikkan engkau pada kedudukan yang amat mulia." Al-Quran Surat 17 ayat 79. Cara pelaksanaan sholat tahajud. Rasulullah biasanya tidur setelah sholat Isya, lalu bangun setelah tengah malam dan menghabiskan hampir separuh malam untuk sholat tahajud. Terkadang, beliau tidur sebentar menjelang subuh untuk beristirahat. Jumlah rakaat sholat tahajud, biasanya 8 rakaat, dilakukan dalam 2 rakaat, kemudian diakhiri dengan 3 rakaat sholat witir. Karena sholat witir merupakan bagian dari tahajud, sholat witir kemudian dijadikan bagian dari sholat sunnah setelah Isya, agar lebih mudah bagi umat Islam yang tidak bisa bangun di malam hari.
Anjuran sholat tahajud di bulan Ramadan. Setiap tahun di bulan Ramadan Maulana Muhammad Ali selalu mengingatkan jamaahnya untuk memperbanyak sholat tahajud dan berdoa kepada Allah agar 1. Diberikan kemurnian hati dan jiwa. 2. Dikuatkan dalam perjuangan menegakkan Islam. 3. Dimampukan untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Beliau berkata, kalian harus bangun sebelum subuh untuk sahur. Bangunlah lebih awal, setengah jam atau 1 jam sebelumnya, dan lakukan sholat tahajud. Sholat tarawih. Sholat tarawih awalnya adalah bagian dari sholat tahajud. Namun, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau membuat perubahan dengan menjadikan sholat tahajud sebagai sholat berjamaah setelah sholat Isya di bulan Ramadan. Sholat ini kemudian dikenal sebagai sholat tarawih. Bagi kebanyakan orang, sholat tarawih yang dilakukan berjamaah di awal malam lebih mudah dibandingkan bangun untuk sholat tahajud di tengah malam. Oleh karena itu, sholat tarawih menjadi kebiasaan umum di bulan Ramadan. Meskipun demikian, sholat tahajud tetap lebih utama, karena lebih sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad yang melakukan sholat di akhir malam dalam keadaan tenang dan khusyuk. Kesimpulan, keutamaan sholat-sholat khusus. 1. Sholat Jumat adalah ibadah yang menggantikan zuhur pada hari Jumat, dan umat Islam diwajibkan untuk berkumpul dan mendengarkan khutbah. 2. Khutbah Jumat bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan sarana pendidikan dan penguatan umat Islam. 3. Sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, terutama di bulan Ramadan, karena membawa kedekatan spiritual dengan Allah. 4. Sholat tarawih merupakan bentuk sholat tahajud yang dilakukan berjamaah setelah Isya, dan meskipun lebih ringan, tahajud di akhir malam tetap lebih utama. 5. Di bulan Ramadan, dianjurkan untuk memperbanyak sholat malam dan berdoa dengan penuh kehusyukan agar memperoleh keberkahan dari Allah.